Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas R6I akan mempresentasikan tentang analisis strategi promosi dari kamera Canon. Untuk produk, Canon adalah produsen produk-produk imaging yang mencakup printer, scanner, teropong, kamera digital, film, dan juga kamera digital SLR. Dan juga lensa perekam video. Dan bagian solusi bisnis ini menawarkan solusi cetak dan dokumen untuk usaha kecil dan menengah dan perusahaan besar dan juga pemerintahan. Kamera digital telah memproduksi dan mendistribusikan kamera digital sejak tahun 1984 dan dimulai dengan produknya yang bertipe RC701 seri RC, diikuti oleh PowerShoot dan Ixus seri dari kamera digital. Canon juga mengembangkan seri EOS Electro Optical System dari kamera digital single lens reflex DSLR yang mencakup model profesional high-end. Dan inilah logo Canon yang biasa kita lihat dan biasa kita jumpai di tempat-tempat atau toko-toko dan juga di jalanan. Dan untuk kemasan yang terbuat dari kertas yang kokoh, yang di dalamnya terdapat sekat-sekat untuk perlengkapan dari kamera tersebut, dan kamera itu dilapisi oleh plastik agar menjaga kualitas dan efisiensi barang sampai ke konsumen. Untuk segmentasi harga, kamera digital yang ditawarkan oleh Canon di mana harga di atas 1.500.000, maka segmentasi dari sub brand Canon adalah kalangan menengah dan menengah ke atas. Dengan membidik segmen kalangan menengah dan menengah ke atas, maka Canon dapat memfokuskan pasar targetnya agar mencapai target yang diharapkan. Segmentasi dalam cakupan geografi dalam wilayah. Segmentasi pasar Canon terbagi dalam skop-skop wilayah tertentu. Pemasaran produk Canon tersebar di seluruh benua, negara, provinsi, dan kabupaten, juga kota. Segmentasi produk Canon ini sangat luas, hampir di setiap penjuru dunia. Pemasaran produk Canon tersebar di benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Dan dalam cakupan kepadatan terdapat faktor yang sangat penting bagi segmentasi pasar Canon. Nah, segmentasi pasar Canon mencakup pada kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga mudah bagi perusahaan untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Dan untuk iklim, pemasaran produk Canon ini tidak tergantung terhadap iklim, karena produk Canon ini biasanya dijual dalam kondisi iklim apapun. Dan dalam segmentasi demografi terdapat usia. Rata-rata segmentasi pasar Canon mencakup pada usia remaja, dewasa, dan usia tua. Produk-produk seperti ini, seperti kamera digital, dihasilkan oleh Canon dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kamera, para remaja, dewasa, orang tua, bahkan anak-anak pun menggunakan kamera untuk mengabadikan gambar mereka. Dan untuk penghasilan, segmentasi pasar Canon mencakup kepada konsumen yang berpenghasilan menengah ke atas. Untuk ukuran di Indonesia, rata-rata penghasilan yang membeli produk Canon berkisar 2 juta ke atas. Dan untuk segmentasi selanjutnya adalah dalam pekerjaan. Di dalam segmentasi pasar Canon membidik kepada konsumen yang bekerja sebagai pegawai kantoran, pengusaha, guru, bahkan anak-anak sekolah dan juga mahasiswa. Segmentasi produk dari segi pekerjaan untuk kamera digital mencakup hampir semua jenis pekerjaan, karena kamera umumnya digunakan sebagai hiburan dan rata-rata semua jenis pekerjaan membutuhkan kamera sebagai hiburan. Dan dalam kewarganegaraan, segmentasi pasar Canon mencakup pada semua kewarganegaraan. Penjualan produk Canon tidak mengkhususkan penjualan berdasarkan kewarganegaraan, karena hal ini didasarkan pada tujuan perusahaan Canon untuk menciptakan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, segmentasi dalam psikografi. Kelas sosial. Segmentasi pasar Canon mencakup pada kelas menengah ke atas. Kelas sosial ini rata-rata berpenghasilan 2 juta ke atas. Dan untuk gaya hidup, segmentasi pasar Canon membidik pada pelanggan dengan gaya hidup modern, fleksibel, dan mengutamakan efisiensi. Dan untuk kepribadian, segmentasi pasar Canon tidak dikhususkan pada suatu kepribadian tertentu. Maka dari itu,
lebih ditekankan pada pribadi yang dinamis, mengutamakan teknologi dan juga efisien. Untuk segmentasi selanjutnya yaitu gaya hidup. Alasan untuk menggunakan produk yaitu alasannya pelanggan menggunakan produk Canon adalah untuk memudahkan aktivitas kerja dan hiburan, karena suatu produk tersebut terdapat kualitas dan juga alat yang berteknologi tinggi. Dan untuk waktu penggunaan Canon tidak ada batasan waktu, dan biasanya produk Canon digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan juga alasan menggunakan produk Canon yaitu produk Canon sendiri merupakan produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Tidak hanya dari segi produk saja, akan tetapi dari segi harga produk Canon relatif terjangkau dan dapat dimiliki semua masyarakat. Lanjut, dalam targeting terdapat geografi, yaitu target penjualan Canon adalah mencakup semua wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi, yaitu pada daerah perkotaan dan daerah industri dan juga perkantoran. Hal tersebut didasari dari produk Canon yang bergerak di bidang produk kantor, kamera, dan lensa optik yang lebih banyak digunakan pada daerah perkotaan yang ramai dan juga padat penduduk. Dengan hal tersebut, maka pemasaran Canon lebih mudah dan terarah. Untuk pendistribusian, barang pun akan lebih mudah dijangkau, sehingga produk bisa cepat sampai dan dipasarkan untuk dijual kepada konsumen. Dan untuk selanjutnya, target dalam demografi, target pemasaran produk Canon tersebut dari faktor demografi adalah segmen konsumen yang berpenghasilan menengah ke atas. Untuk di Indonesia, target pasar adalah konsumen yang berpenghasilan rata-rata 2 juta ke atas, yang secara ekonomi sudah mencukupi kebutuhan pokok. Target juga difokuskan pada konsumen yang berusia remaja dan usia yang bekerja maupun yang masih sekolah atau mahasiswa, karena pada usia ini sangat memiliki aktivitas kerja dan sekolah yang banyak menghubungkan dengan bidang penggambaran, fotografi. Dan targeting selanjutnya dalam psikografi. Dalam faktor psikografi adalah segmen pasar yang kelas sosial yang menengah ke atas dan memiliki gaya hidup yang modern, high teknologi, dan mengutamakan keefisienan waktu dalam berbagai hal. Dan untuk perilaku, target pasar produk Canon adalah konsumen yang teliti, mengutamakan kualitas daripada harga, karena produk-produk yang diproduksi Canon memiliki kualitas dan garansi yang menjamin bahwa konsumen tidak menyesal setelah menggunakan produk Canon tersebut. Dan untuk positioning, Canon hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai produk kamera digital yang berkualitas dan inovatif, dan didukung dengan divisi after sales service yang baik. Maka Canon memposisikan produk Canon digitalnya untuk menjadi pilihan bagi konsumen. Selain mengandalkan kualitas tinggi, Canon juga mengusung keunggulan seperti kualitas kecepatan elektronik digi yang sampai saat ini hanya dimiliki oleh kamera digital Canon, yang belum ada di dalam kamera digital lainnya. Dan keunggulan teknologi dan berbagai canggihan fasilitas lain dalam kamera digital Canon itu diikuti oleh layanan purna jual yang diperbaiki secara perlahan-lahan guna mencapai tingkat kepuasan konsumen yang semakin tinggi. Dengan memposisikan sebagai distribusi kamera digital yang didukung oleh layanan konsumen yang semakin baik, maka diharapkan dapat memperkuat posisi Canon di tengah-tengah pasar kamera. Dan untuk analisis SWOT, terdapat strength yaitu kekuatan, yaitu perbedaannya adalah secara umum Exus dan PowerShoot memiliki kecepatan elektronik yang mengagumkan dengan dukungan fasilitas digi. Dan dalam weakness, perbedaan Exus dan PowerShoot yaitu di dalam PowerShoot kurangnya awareness masyarakat, dan juga setelah seri J tidak ada satupun seri PowerShoot yang mendukung format RAW, format data yang masih mentah, dan tidak memiliki kamera digital super zoom yang memenuhi kualitas advance compact. Dan untuk Exus kurangnya awareness masyarakat juga, dan hanya beberapa tipe kamera Exus yang memiliki image stabilizer, padahal semua tipe kamera Panasonic dengan harga yang lebih murah menggunakan baterai A2 memiliki image stabilizer. Untuk opportunity yaitu peluang, dan kamera yang biasanya kamera sudah menggunakan SD card, dan juga kamera digital sebagai lifestyle, di mana pada waktu tertentu kamera harus terus dibawa seperti halnya handphone.
Dan untuk media promosinya banyak kita jumpai dan kita temui, yaitu media promosi yang biasa kita lihat dalam produk-produk kamera, yaitu terdapat di mall. Dan untuk digital, dalam Canon sendiri terdapat website yang bisa kita lihat untuk mereview sebelum kita membeli, dan yaitu terdapat di website Canon Indonesia dan juga Canon luar negeri. Dalam iklan sendiri terdapat iklan digital dan non digital. Dan dulu Canon sebagai brand yang dipercayai oleh Asian Games sebagai brand yang dipakai untuk mempromosikan Asian Games tersebut pada tahun 2018 di Jakarta. Dan untuk sponsorship terdapat orang yang biasanya menggunakan kamera atau baju yang biasanya berlogokan Canon untuk mensponsorkan bahwa dirinya menggunakan dan user Canon tersebut. Dan untuk endorsement, biasanya endorsement tersebut terdapat pada belanja-belanja iklan dan promosi yang dilakukan dengan baik oleh Canon, dan juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan fotografi dan pemilihan ambasador. Seperti yang bisa dilihat, yaitu artis girl band pada masanya, yaitu Cherry Bell, untuk menggait pembeli muda, membuat citra kamera Canon lebih meningkat di berbagai segmen usia. Dan untuk event sendiri dari Canon, yaitu Canon yang diadakan foto marathon yang diadakan pada tahun 2019 yang terdapat di Jakarta dan juga Yogyakarta, yaitu ajang kompetisi serta kegiatan fotografi terbesar di Asia yang akan digelar untuk ke-11 kalinya dan disponsori oleh Canon. Dan juga yang dapat kita jumpai pada sosial media, yaitu Instagram, yaitu lomba fotografi Indomaret yang disponsori oleh Indomaret dan juga Canon. Sekian presentasi dari saya untuk analisis produk dari Canon tersebut. Selebihnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.